Ya Allah, gimana nih? Si Aini kok jadi demen sama anaknya Umi Salamah? Umi. Ya, ada apa, Ustaz? Umi udah ketemu sama Alia? Sudah. Betah nggak dia di sini? Dia bilang betah. Tapi ya memang harus betah. Karena itu konsekuensinya. Mungkin perlu waktu untuk beradaptasi. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan dia bisa menyesuaikan diri. Saya pamit dulu, Ustaz. Nanti keburu malam. Maaf Umi, boleh kita bicara empat mata? Mengenai apa, Ustaz? Kak Esa, buku Untayan Para Wali ada di sebelah mana ya, Kak? Kak Esa, Kak, buku Untayan Para Wali ada di sebelah mana ya? Kak, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh harus tahu dan kamu tuh harus ngerti. Kakak ini pendengarannya kurang. Ya Allah. Maaf, saya nggak tahu. Alia, ikut aku sebentar yuk. Aku mau ngomong. Udah, yuk. Alia, maafin Alia ya. Tadi udah ngerjain Alia di dapur. Anggap aja itu tadi tuh perkenalan gitu. Nah sekarang selamat datang di pesantren Al Watonia. Iya iya. Nah Alia, kalau misalkan ada yang mau ditanyain apa aja, silahkan tanya sama Aini ya. Kalau mau minta bantuan, bilang juga sama Aini. Pasti nanti Aini bantuin ya. Oh iya iya. Tapi sekarang ini aku nggak butuh apa-apa kok. Aduh, udah jangan malu-malu. Bilang aja, Alia mau minta tolong apa, nanti Aini bantuin, ya? Iya, iya. Kenapa sih nih orang? Aku harus baik nih sama nih orang. Ini kan calon adik iparku. Gimana Umi? Apa Yusuf Zubair putra Umi itu udah punya calon pendamping? Setahu saya sih, dia belum punya pendamping. Karena Yusuf selalu bersama saya. Ada apa, Ustaz? Begini Umi, kalau emang benar si Yusuf itu belum punya calon pendamping, saya ada usul. Nah, gimana kalau kita jodohkan aja antara Yusuf sama anak saya, Aini, yang tadi saya kenalin ke Umi. Umi, kita kan sama-sama menginginkan anak-anak kita itu dapat jodoh yang jelas, bibit bobotnya, yang soleh, yang solehah. Nah kalau Yusuf sama Aini itu kan udah sama-sama jelas. Kita udah saling kenal, Umi udah tahu siapa saya juga tahu siapa Umi. Kita udah saling tahu masing-masing. Gimana? Insya Allah, nanti saya akan tanyakan ke Yusuf. Saya ngerti. Iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, pulang juga, Ma.
anaknya udah putus. Putus gara-gara tuh Umi Salama. Aduh. Ma, kenapa sakit? Bodoh. Soker bener sih. Oke dah, ya sekarang begini. Bismillah nih kita tetapin aja. Nanti yang ceramah di acara Isra Miraj kita nih di masjid itu Umi Salama ya. Nanti dulu. Nanti Umi Salamanya takut nggak bisa. Ya, tuh. Kemudian kita konfirmasi dulu. Cakep dong. Ya. Wah, si Nanang ngajak ribut kayaknya nih anak nih ya. Lihat ntar ya. Konfirmasi sama Uminya. Iya. Oh ya udah, kalau gitu kita cari waktu deh. Yuk ya, kita ke rumah Umi, kita cari waktu ketemu sama Umi, kita tanya, Dato Umi bisa apa kagak? Ah iya. Ya. Kalau tahu gitu aja. Ya udah, Gitu aja deh. Nanang. Lah, Nyak, udah pulangnya kapan pulangnya? Tadinya denger lu bilang lu mau pakai Umi Salamah ya buat ceramah. Ceramah apaan? Hah? Lu aneh lu ya. Kenapa kagak lu pakai babe lu aja sih? Hah? Aneh nih anak nih. Bukan gitu, Nyak. Jadi begini. Kan biasanya nih kalau misalnya di desa kita ini ceramah buat Isra Miraj kan biasanya Umi Salama. Nah, tahun ini juga pengen warga tuh Umi Salama. Itu kan biasanya dulu. Sekarang beda dong. Lu kudu pakai babe lu. Gimana sih lu? Bikin kesel aja. Lu denger dong. Kalau lu pakai babe lu tuh Ustadz Baroni Lantaburang Al-Batawi alias Ustadz Baran yang tersohor entuh, namanya kan lebih bagus, lebih bersih dibandingin Umi Salama. Ngerti kagak lo? Astagfirullah, iya, Nyak. Kenapa nyerocos mulu sih kayak petasan? Bukan gitu, Nyak. Udah diam. Ya, sekarang gua bilang sama lu, mumpung lo jadi panitia kagak ada alasan lagi ya. Lu pakai babe lu. Kalau kagak, lu nyak pecat jadi manajer babe lu sekaligus jadi anak. Mau lo? Mau? Enggak. Mendingan gini aja Nyak ya. Mendingan kita musyawarahin sama warganya. Iya. Nanti malam kan warga pada ngumpul tuh Nyak ya. Iya. Masjid Nurul Ikhwan ya. Nah nanti warga sampai mau ceramah itu aja Nyak. Pilihan warga ya. Kartiko anaknya Mang Bulus yang kagak seberapa tampan. Denger ya, lu juga aneh-aneh aja ya. Ayub, lu juga Nanang. Lu tuh pada oblak otak lu ya, pada kosat otak lu. Ngeselin bener-bener lu lama-lama ya. Sekarang juga lu pada bubar ya. Kagak usah rapat di sini kalau kagak make babenya si Nanang. Ngerti kagak lo? Ngerti kagak? Silatin. Sampai kalian beri satu-satu nih. Ya Allah, Nyak. Sopan dikit kenapa sih sama temen ayah? Diam lo, cuci piring. Iya. Boro. Iya. Ilah. Tuh kagak bisa dibanggain sama sekali. Baru jadi panitia begituan aja. Belagunya minta ampun. Ada. Ini kaki sakit bener ya. Rasanya Umi sudah ingin sekali menimang cucu dari kamu, Yusuf. Apa kamu nggak ingin segera menikah? Nggak biasanya Umi tanya seperti ini. Ada apa, Umi? Pernikahan itu adalah wajib bagi mereka yang mampu. Itu amalan sunnah dari Nabi kita. Lagi pula kalau memang kamu sudah mempersiapkan ke sana, ya agak ada salahnya kan? Kamu mencari calon istri. Kalau Umi boleh tahu, Yusuf, apa kamu sudah ada calon pendamping? Belum, Umi. Kalau Umi yang memilihkan jodoh untuk kamu, keberatan tidak, Yusuf? Siapa? Bagaimana kalau Aini? Nur Aini Adawiyah, anaknya Ustadz Abi Al-Bahar. Kebetulan beliau juga sedang mencari jodoh untuk anaknya. Terserah, Umi. Tapi kalau bisa, Yusuf mau sholat istihoro dulu, Umi. Karena Yusuf mau minta petunjuk sama Allah. Apa boleh, Umi?
itu bagus sekali. Iya, sudah saya sampaikan ke Yusuf. Dia bilang dia mau sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk. Subhanallah, alhamdulillah. Benar itu, benar. Jadi sekarang saya tinggal nunggu kabar dari Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, gimana Abi? Apa sih? Itu gimana? Sabar, sabar. Yusuf itu minta waktu sebentar. Dia mau sholat istikharah. Ya, masa gitu sih? Enggak sih, Kak? Nah ini, mestinya tuh kamu juga ikut apa yang udah dilakuin sama Yusuf. Minta petunjuk sama Allah. Siapa yang sebenarnya pantas buat jodoh kamu? Bukan maksa. Ya, Bi. Tuh, dengerin. Jangan nafsu dulu. Mentang-mentang cakep. Terus gimana nih nasib-nasib kandidat yang udah dipilihin sama abah kamu? Ya, banyak-banyak berdoa aja, Bi. Siapa tahu aja ada yang hilaf, matanya kelilipan, terus jatuh cinta nih sama Bibi. Ye? Udah. Kok jadi pada berantem sih gimana? Sama-sama, Bu. Oh ya, kamu jangan kemana-mana ya. Istirahat aja di sini, karena nanti sekitar 2 jam lagi saya mau keluar lagi. Kamu tanya sama satpam deh, kamar supir di mana, oke? Oh, oke. Beuh, gede banget ini rumah. Kalau gue sekeluarga tinggal di sini, pasti hidup gue bahagia banget. Gue istirahat di sini aja deh. Oh, Mas, kok istirahatnya di sini? Silakan diminum ya, Mas. Makasih, Bo. Bo, Ya, Mas. ini rumah segede gini, penghuninya ada berapa kok? Sepi banget deh. Ibu Arfani tinggal di sini cuma sendirian, Mas. Berdua sama saya. Sendirian? Iya. Suami sama anaknya kemana, Bu? Oh, Ibu Arfani itu belum menikah, Mas. Masih single. Belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Silakan, Mas, diminum. Iya. Saya ke belakang dulu ya, Mas. Iya, Bu. Buset. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Faris. Bang, gimana Bang? Udah dapat kerjaannya? Iya, Bang udah dapat kerjaan. Bang jadi sopir, nganter-nganterin bos. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya suamiku dapat pekerjaan juga. Bang, Sarah ikut senang dengar berita ini, Bang. Sarah berharap Abang bisa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah kasih sama kita. Abang kerja yang baik ya, Bang. Iya, alhamdulillah banget. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya, Bang. Selamat bekerja ya, Bang. Abang jangan lupa sholat ya, Bang. Iya. Ya udah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Sudah memberikan suamiku pekerjaan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tolong jaga suamiku ya Allah. Tolong jaga dia. Supaya dia tidak ada masalah lagi. Alhamdulillah. Faris,
kita berangkat yuk. Ibu udah siap? Oh ya, saya mau ke arah Sudirman ya. Saya ada acara di sana. Siap, Bu. Thank you. Halo? Ya ampun, sabar dikit, kenapa sih? Ini gue udah on the way kok. Iya, tunggu ya. Oke, dah. Oh iya, Riz. Kamu tuh sebenarnya udah berkeluarga atau belum sih? Sudah, Bu. Enak ya, udah punya keluarga. Tapi sebelumnya kamu itu kenal sama istri kamu udah berapa lama? Aduh, jadi malu ngomongnya. Saya ini baru ketemu 2 kali, Bu, sama istri saya. Langsung dinikahkan. Maklum, namanya juga dijodohkan. Oh gitu. Kok bisa ya? Tapi kamu cinta sama istri kamu? Iya, cinta, Bu, iya. Gimana kabarnya Dani ya? Apa dia betah di pesantren kayak gini? Dani? Assalamualaikum, Dan. Alia, kamu belum tidur? Belum. Aku nggak bisa tidur. Aku ingat sama kamu. Aku juga ingat kamu terus. Keadaan kamu sekarang gimana, Al? Aku baik-baik aja kok. Kamu? Aku juga baik-baik aja kok. Tapi ya, namanya juga tempat baru. Kamu tau lah. Kamu yang sabar ya. Kita kan di sini mau memperbaiki diri. Semoga aja kita berhasil. Yang penting kita itu nggak masuk penjara, Dan. Yang penting kita mau berubah. Iya, Al, iya. Aku ngerti. Aku ngerti, Al. Tapi emangnya aku nggak bisa ketemu kamu ya? Aku pengen banget ketemu kamu sebentar aja, Al. Sebentar aja. Aku kangen, Al. Aku kangen banget sama kamu. Aku pengen lihat muka kamu. Aku pengen ngobrol sama kamu. Aku pengen aku pengen ketawa-ketawa sama kamu, Al. Aku juga. Tapi kan kita nggak bisa ketemu, Dan. Di pesantren ini peraturannya ketat banget. Kalaupun mau keluar harus pakai izin. Itu pun izinnya juga susah banget. Bisa kali. Al. Tenang aja, selama ada Aini. Aini punya caranya, ya? Ya Allah, berikan petunjuk-Mu ya Allah tentang hidup hamba, tentang jodoh yang sekiranya akan Engkau kirimkan kepada hamba ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Sabil Kis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Mengapa hamba mengingat dia terus? Mengapa selalu perempuan itu yang ada di otak hamba ya Allah? Apakah ini petunjuk-Mu ya Allah?
Apakah ini jawaban atas doa hamba-Mu ini, ya Allah? Rabbana fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gimana Yusuf? Kamu sudah mendapat petunjuk dalam sholat istiqoroh kamu? Ustadz Abi menanyakan terus ke Umi. Sekarang ini kan kita menuju ke sana. Pasti dia akan menanyakan lagi. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu jawab? Begini Umi, Yusuf Assalamualaikum. Apa? Astagfirullahaladzim. Lalu gimana Ustadz? Ya. Kita sekarang sedang menuju ke sana. Nanti saya akan bicarakan dengan dia. Waalaikumsalam. Umi, ada apa Umi? Adik kamu bikin ulah lagi. Astagfirullahaladzim Alia. Mau sampai kapan Alia seperti ini? Masya Allah. Ayo Bu, ayo Pak. Artis cantik Sabrina. Mantunya Ustazah Umi Salamah berfoto seksi. Ayo Pak, ayo Bu. Silakan beli. Edisi terbaru. Jangan sampai ketinggalan. Ya Allah ya Rabbi, apa yang terjadi dengan mantuku? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Umi. Silakan Umi. Iya Ustaz. Yusuf tolong ambilkan makanan di bagasi. Baik Umi. Ya Umi, silakan duduk. Sini. Al, kamu jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Kalau aku yang bantuin kamu ketemu sama Dani. Awas kalau misalkan kamu sampai bilang-bilang. Aku gak mau bantuin kamu lagi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan anak saya, Ustaz. Iya Umi. Selain dia menemui Dani diam-diam, dia juga masih menyimpan HP. Padahal sudah jelas-jelas dikasih tahu peraturan di pesantren ini bahwa setiap santri ataupun santriwati tidak boleh menyimpan HP, Umi. Nggak apa-apa kok, Umi. Itu hal yang wajar. Alia kan masih dalam masa proses pencarian jati diri. Jadi biarkan aja dia berkembang dengan pengetahuan dia yang ada selama tinggal di sini. Tapi walau bagaimanapun, perbuatan anak saya sudah melanggar peraturan pesantren Al-Watoniyah, Ustadz. Suka atau tidak suka, dia harus menerima hukuman atas perbuatannya tadi malam. Nah, itu sih saya bisa ngerti. Tapi saya yakin suatu saat nanti Alia tuh pasti bisa mengerti, dia bisa memaknai arti hidup yang sebenarnya.
Insya Allah. Umi, maksud kedatangan Umi ke sini kan sebetulnya membawa misi yang penting. Yaitu Umi akan memberikan tausiah kepada santri-santri pesantren saya ini, Umi. Insya Allah saya bisa memberikan sedikit ilmu saya pada santri-santri di pesantren ini, Ustaz. Alhamdulillah. Bi, di hari Ai kudu cakep nih, Bi. Aduh. Ya elah, kagak usah bagus-bagus juga kali nih. Ye, Bi Oda gimana sih? Kan ini hari Aini mau ketemu sama Bang Yusuf, calon lakinya Aini. Ya harus yang paling cakep. Ya elah, kayak yakin aja bakal berjodoh sama mantu lelaki. Biasanya kan kamu ribet di awal doang, bilang mau, abis itu batal. Ye, makanya Bi Oda bantuin Aini dong. Kudu full action, ye. Pilihin nih. Ya udah, ini aja nih, motifnya bagus. Ih, agak salah apa Bi Oda? Udah warnanya gonjreng begini macam mau gabung ibu-ibu kosidahan. Kagak mau ah. Ye, ini bagus lagi, warna orange. Pas banget sama kamu yang berjiwa muda. Udah ya, kalau Bi Oda demen, Bi Oda aja yang ngambil ya. Aini kagak mau. Seleranya gitu bener sih. Ye, lagian dari tadi ribet banget ngurusin jilbab. Semuanya bagus-bagus. Cuma memang kayaknya mukanya aja yang kudu dipermak. Ye, enak aja. Maksudnya ngatain Aini jelek tuh. Bantuin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kamu gak apa-apa? Yusuf, Gak apa-apa, gak apa-apa. saya bener-bener gak sengaja. Iya, gak apa-apa. Kita sama-sama salah. Dan harusnya saya minta maaf. Kamu gak apa-apa kan? Ya Allah, itu baju Kak Yusuf jadi kayak gitu. Iya, nanti biar saya bersihkan. Saya bisa kok. Gak usah. Biar saya bantuin bersihin ya. Insya Allah Nur aja bisa sedikit bersih. Tapi... Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Maafkan aku ya Allah. Udah, cukup. Ya, aduh saya jadi nggak enak ini sama Kak Yusuf. Iya, nggak apa-apa. Semuanya kan udah terjadi dan mungkin atas kehendak Allah. Nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan diambil. Biar saya aja. Nggak apa-apa kok. Yesa? Kamu dipanggil. Ini biar saya aja yang beresin. Maaf. Kamu dipanggil sama teman kamu. Sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar saya aja. Ini udah aku bersihin itu kuenya. Iya. Sekali lagi saya minta maaf ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesa. Apa ini punya dia? Yesa, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Oh, enggak, aku nggak apa-apa kok. Ini enggak. Kamu kok aneh banget sih? Yesa? Kamu kok aneh banget? Kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa, nggak aneh. Udah ikut aku. Ayo. Asal kamu tahu,
Cinta tidak akan menyakitkan. Apalagi menjerumuskan kita ke tempat yang membuat kita menderita. Cinta yang sebenarnya mengajarkan kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Kamu harus paham itu, Alia. Ya. Makasih Umi. Umi masih mau maafin Alia. Coba kamu pelajari ayat mengenai kebohongan. Terutama bagi mereka yang biasa berbohong dan ingkar janji. Kalau kamu sudah bisa memahaminya, Umi yakin kamu akan lega. Iya Umi. Alia akan berusaha buat pelajarin semuanya. Assalamualaikum, Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ada apa, Mi? Ada yang Umi ingin bicarakan tentang istrimu, Haikal. Apa selama ini kamu menutup mata tentang dia? Maksud Umi? Baru saja Umi melihat wajah istri kamu di sebuah koran tanpa jilbab dan dengan pakaian terbuka. Masya Allah. Seliar itukah Umi? Itulah sebabnya Umi menelpon kamu. Tolonglah nasihati istrimu. Jangan sampai mengulangi perbuatannya lagi. Baik. Baik, Umi. Tolong maafkan istri saya. Saya akan coba menasihati Sabrina, Umi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu. Ya, kamu senang. Kamu bangga dengan kelakuan kamu di luar sana. Seenaknya kamu mempertontonkan orang kamu di depan umum. Apa kamu nggak tahu malu saat ini? Lalu apa kata orang tentang saya yang tidak bisa mendidik istrinya sendiri? Astagfirullahaladzim. Apa kamu lupa, Sabrina? Semua orang di luar sana itu sudah mulai mengenal saya sebagai seorang ustadz. Kenapa kamu melakukan ini sama saya? Astagfirullahaladzim. Bang Haikal, aku itu terpaksa melakukan semua ini, Bang Haikalku yang ganteng. Bang Haikal tahu kan, aku akhir-akhir ini tuh udah gak ada job sinetron, Bang. Belum lagi saingan aku artis muda itu makin banyak, Bang. Dan aku gak mau dong namaku sebagai artis papan atas itu tenggelam. Jadi terpaksa aku terima aja foto cover tabloid itu. Pokoknya, saya tidak mau tahu. Kamu secepatnya tarik peredaran tabloid dengan cover kamu di depannya. Aduh Bang, please deh. Mana mungkin sih aku ngelakuin itu semua? Bang Haikal, aku itu udah tanda tangan kontrak. Dan aku gak bisa bersikap seenaknya dong. Kalau kamu enggak mau, saya sendiri yang melakukannya. Saya tarik peredaran tabloid itu. Aduh Bang Haikal, jangan kayak gitu dong Bang. Bang Haikal mau bikin rusak nama aku ya? Nama aku bisa tercemar dong Bang. Lalu bagaimana dengan saya? Semua juga sudah tercemar. Kamu dari kemarin gak ganti baju ya? Iya, Bu. Kenapa? Dari yang kita pulang jam 3 pagi itu, saya nggak pulang, Bu. Kata disuruh standby di rumah Ibu. Ibu mau berangkat pagi-pagi ke kantor katanya. Iya ya? Maaf ya, Bu. Oh? Enggak apa-apa.
Mestinya sih saya yang minta maaf karena kemarin saya pulangnya sampai pagi. Ya maklum lah, namanya udah ketemu sama teman-teman jadi lupa waktu deh. Saya mengerti, Bu. Thank you ya. Bu Arfani. Ya? Maaf Bu, saya mau nanya. Apakah Ibu seharian di kantor? Emangnya kenapa? Kalau Ibu seharian di kantor, saya mau izin pulang. Mau ganti baju, Bu. Sebenarnya sih saya ada rencana makan siang di luar. Gimana ya? Oke, gini aja deh. Mendingan kamu tuh beli aja deh baju gantinya nih. Enggak usah kayak gitu, Bu. Enggak usah deh. Enggak, soalnya gini, kalau kamu pakai pulang dulu, itu kan makan waktu dong. Bisa bolak-balik kamu 3 jam loh. Nanti saya terlambat. Lagian mall juga deket kok, ya? Tapi, Bu... Udah nggak apa-apa, ambil aja. Nih, pegang deh. Pokoknya nanti jam makan siang, kamu udah standby di sini, anterin saya, oke? Kalau begitu baiklah. Makasih, Bu. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kampung Pisang Batu, alhamdulillah setelah polling yang menjadi penceramah acara Isra Mi'raj di kampung kita adalah Umi Salamah Zubair. Aye, Eti Rohayati binti Haji Naimun kagak setuju. Iya, Aye juga nggak setuju. Kalau yang masih kepilihnya Umi Salamah Zubair juga. Iya, Aye juga kagak demen tuh. Betul kata Mpompo ini. Masa setiap tahun Umi Salamah terus yang ceramah? Bosan tahu. Udah. Mendingan juga kita pilih Ustaz Iya, Umi Salamah Zubair, apa bagusnya? Anaknya aja banyak kasus. Masa disuruh penceramah? Sana aja dong, tahu kosong nyaring bunyinya. Iya, Tenang. Pokoknya sekali lagi Aye bilang Aye kagak setuju. Ini pasti ada pembohongan publik nih Aye. Pasti ada kok kali kok di balik semua ini. Aye percaya. Masa Umi Salamah Zubair terus yang menang? Kagak beres ya kan? Kagak setuju. Ini apa lagi nih? Pokoknya Aye malunya menajono. Ini bukan urusan lu, diem aja. Iya, bukan urusan Aye, tapi Aye malu. Diam! Masya Allah, Po. Po Eti, maaf aja nih, Po, ya. Kita udah jujur dan adil, Po, ya. Kita dari panitia nggak pernah ngutak-ngutik, Po, ya. Dan kita akan naikkan, Po, Umi Salamah Zubair sebagai penceramah nanti, ya. Ya, ikan ibu. Kartiko anak Mang Bulus yang kagak seberapa tampan, lu denger ya? Denger gue, ini kagak adil. Aye kagak terima. Masa Umi Salamah Zubair yang menang terus? Kagak. Kita semua kagak terima kan, Popo? Tetap enggak bisa. Keputusan panitia nggak bisa diganggu gugat. Ya, ibu ya, yang nggak setuju. Maaf ya, Bu ya. Jadi nyak. Ya. Bener ya? Lihat lo ya, gua kagak telinga. Ibu. Kali gua jalan. Ingat, nggak boleh lewat. Najwa, kira-kira Umi bisa hadir nggak di acara kita nanti? Aku nggak tahu, Yup. Aku coba ngomong sama Umi ya, nanti aku usahakan. Yaudah. Sesungguhnya jodoh itu berada di tangan Allah. Tapi kita sebagai manusia
wajib berikhtiar. Bukan begitu, Mi? Betul, Ustaz. Nah, dalam hal ini, kita kumpul ini dalam rangka ikhtiar itu. Ini nanti nih, Yusuf, kalian kan bisa lebih dekat, lebih saling kenal dalam ikatan yang sah. Umi, biar Yusuf berpikir dulu ya. Tidak ada salahnya kamu mencoba sesuatu yang baik kan, Yusuf? Kalian bisa kenal lebih dekat. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Ini Nur Aini Adawiyah, kemari. Iya, Abi, sebentar. Duduk. Gimana, Suf? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Umi Salama Zubair. Para santriwati udah menunggu Umi dari tadi. Ah, iya. Baik. Ayo, Mi. Biar Abi sama santri-santri lain ntar anterin Umi ke aula. Baik. Umi, bagaimana dengan Yusuf? Kamu di sini saja dengan Aini. Nanti ada santriwati dan santri yang akan menemani kalian di sini. Enggak, biar Odah aja yang nemenin. Ya? Mari, Umi. Assalamualaikum.